Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala 'idul adha ba'da yaumi arafah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'du faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. Na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas solihin fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara. Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallah minas sabirin. Bapak dan Ibu, segenap jamaah seluruh keluarga muslimin wal muslimat, mustami'in wal mustami'at rahimakumullah. Bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang telah menolong Nabi Ibrahim dari kobaran api yang dinyalakan oleh Raja Namrud laknatullah alaih. Secara akal, fikir, nalar dan logika, Nabi Ibrahim akan wafat mati meninggal dunia karena Namrud berada di puncak kekuasaannya, sedangkan Ibrahim hanyalah seorang rakyat jelata. Dikumpulkan kayu bakar berbulan-bulan, dihidupkan api yang besar, dibakar Ibrahim di dalam. Ketika dia hendak masuk ke dalam api, datang malaikat Jibril alaihi salam. Kata malaikat Jibril, ya Ibrahim, adakah hajatmu kepadaku? Apakah engkau ingin kutolong? Adakah yang bisa kubantu? Halakah hajatun? Adakah darimu hajat untukku ya Ibrahim? Kata malaikat Jibril. Kata Ibrahim, aku tidak pernah berhajat kepada selain Allah. Aku tak pernah berhajat kepada selain Allah. Datang seekor burung pipit, membawa air dengan paruhnya yang kecil, menyiram api yang sangat besar. Dengan harapan apa? Supaya api besar itu padam. Akhirnya didatangi pula oleh seekor cicak. Dia tiup api itu walaupun tiupannya kecil. Dia berkata, wahai engkau burung pipit yang bodoh, api ini besar, paruhmu kecil, air yang kau bawa sedikit. Takkan mungkin bisa memadamkan api yang dibuat oleh Raja Namrud. Apa kata burung pipit? Walau air yang kubawa tak bisa memadamkan api yang dibuat Namrud, tapi di hadapan Allah aku jelas berada di pihaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Walaupun tak bisa ku padamkan api nan godang kau, walaupun tak bisa ku menyelamatkan Ibrahim, tapi ku bawa air dengan paruhku yang kecil, yang jelas di hadapan Allah aku telah berada di pihaknya Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi semoga niat mudah-mudahan langkah kaki, ayun tangan, niat yang ikhlas datang kita ke Masjid Darussalam Tolo Ambon menjadi asbab pertolongan Allah untuk kita sadonya. Amin. Terlimpah curah keberkahan dalam hidup kita. Segala penyakit disembuhkan Allah, segala susah sulit diangkatkan oleh Allah Ta'ala, sebagaimana ditolongnya Nabi Ibrahim alaihissalam. Kata Allah Ta'ala, qulna ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim. Kami berfirman, wahai api, dinginlah engkau sebagaimana keselamatan atas Ibrahim. Jangankan anguh Bapak, jangankan jadi arang, jadi abu, kedinginan Ibrahim keluar dari api itu. Tapi Ibrahim apa jangan cuba. Iya. Salawat beserta salam
kepada dia Rasulullah 1400 tahun yang lalu dia telah ingat akan kita. Di tahun 610 Masehi, awal mula kemunculan agama Islam. Pada saat itu beliau pulang dakwah. Beliau mengetuk pintu, mengucap salam. Mendengar ucapan dan ketukan itu, ibu kita Khadijah bergegas dari tempat duduknya, ingin menyambut kedatangan Rasulullah. Kebiasaan daripada Khadijah, apabila suaminya datang maka dia sambut dengan hati yang senang. Bak condo non dibe umat tolo ombun kok pulang apa kau jauh. Ketika itu Khadijah menyambut dia. Kata Rasulullah, ya Khadijah, duduk engkau di tempatmu. Duduk engkau kekasihku, duduk kau istriku. Rasulullah memandang Khadijah. Dia katakan, menyesalkah engkau bersuamikan saya Muhammad? Wahai Khadijah, menyesalkah engkau bersuamikan saya Muhammad? Kok apa garinya mengecek baik itu apa kecil? Menyosakah engkau hai umat Turkis bersuamikan aku? Menyosa godang. Kata Khadijah, kenapa kau berkata begitu duhai kekasihku ya Rasulullah? Di luar sana mereka menghinaku. Mereka tak menerima dakwahku. Mereka hinakan aku, mereka caci, mereka rendahkan. Tak ada orang yang mau menerimaku kecuali engkau ya Khadijah. Hartamu telah habis, kemuliaanmu telah habis. Dulu kau seorang kaya, sekarang kau orang biasa. Menyesalkah engkau bersuamikan aku, wahai Khadijah? Kata Khadijah, ya Rasulullah, seandainya nanti aku telah wafat mati meninggal dunia, maka apabila engkau masih butuh dakwah, ingin jembatan jumpa manusia, gali kuburku ya Rasulullah. Ambil tulang belulangku ya Rasulullah. Jadikan untuk jembatanmu berjumpa manusia. Kerjakan dakwah ya Rasulullah. Adakah orang yang mau menerima dakwahku selain engkau ya Khadijah? Maka kata Khadijah, akan ada ya Rasulullah. Mereka umatmu menunggumu ya Rasulullah. 14 abad yang lalu Nabi diintimidasi, diboikot, dikucilkan. Tahun 2025 Masehi tak muat kota Makkah dengan umat Islam. Mendaftar hari ini paling cepat mungkin 10 tahun baru bisa berangkat. Umat yang dikatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang ia rindukan, yang tak pernah ia pandang wajahnya, tak pernah ia bertemu jumpa dengan kita, tapi kata Rasulullah dia rindu akan kita. Semoga Bapak Ibu jamaah termasuklah kita orang yang dirindukan oleh Rasulullah itu. Amin. Ya. Kalau dulu Nabi mengatakan, aku rindu kepada saudaraku, pada hari ini kita katakan, kami pun rindu ya Rasulullah. Kami ingin berziarah ke makammu. Kami ingin sampai ke kota Madinahmu. Tapi jarak kita yang jauh. Keadaan yang tak memungkinkan. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Perlu perjuangan, ada harta, pengorbanan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Tak pernah kita tatap wajahnya di dunia. Semoga kelak berkumpul kita di alam surga. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam itu kepada Rasulullah dengan lafaz doa, Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Engkau dulu yang telah menyembelihkan kurban untuk umatmu, untuk kami. Kepada engkau yang tak ada harta, tak ada uang, tak ada kelapangan, tak bisa menyembelih hewan kurban binatang ternak, jangan kau bersedih. Agama ini bukan hanya untuk orang kaya. Rasulullah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah berkurban atas nama umat Muhammad. Syaratnya kau betul tak mampu, kau betul tak punya. Ustaz, bagaimana mungkin aku nak berkurban? Gali lubang, timbun lubang, dapat pagi habis potong saat. Kebutuhan anak banyak,
lainun kuliah, lainun tingkat alia, lainun tingkat sanawiyah, dua non SD, dua non dibue, satu ndak lahir. Pencarian indo lain ilam do aku sawit kone cilok. Mak mano aku nak berkurban Ustaz. Non perasaanku walaupun aku tak berkurban setulu ai berkurban nyata zoku. Mulai dari bulan Muharram sampai Zulhijjah berkurban ku setulu bulan. Dari Januari tuh ke Desember tapi kurban perasaan. Rasulullah telah berkurban atas namamu. Ya. Jangan kau bersedih hati. Banyakkan sholawatmu. Tapi kepada engkau yang ada harta, kepada engkau yang ada kemampuan, engkau enggan dan tak mau melaksanakan ibadah kurban. Ingat kata Rasulullah, barang siapa man wajada sa'ah, siapa saja orang yang memiliki kemampuan namun ia enggan untuk melaksanakan ibadah kurban, fala yaqrabanna musallana, jangan engkau dokek-dokek ke tempat semboyan kami kata Nabi. Kau ada harta, kau ada uang, kau kaya tapi pelit, bakhil, qali, no mau berkurban, fala yaqrabanna musallana, jangan dokek-dokek ke tempat semboyan kami kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat, yang dihormati dan yang dimuliakan para alim, para ulama, para buya, para guru, para kiai, para tokoh masyarakat, tokoh adat dan didulukan selangkah ditinggikan seranting, Pak Imam, Pak Khatib, Pak Bila, Pak Datuk, Pak Pengulu, Pak Raja. Dan tidak bisa disebutkan satu persatu nama, gelar, pangkat, kejabatan masing-masing. Tuan-tuan segenap keluarga yang dimuliakan oleh Allah, pada kesempatan malam yang mulia yang penuh dengan keberkahan ini, saya ingin menyambung kembali kajian yang sempat belum selesai pada malam Selasa 2 pekan yang lalu. Telah saya ceritakan di hadapan Bapak Ibu bahwa Nabi Ibrahim ini adalah seorang yang selalu diuji oleh Allah. Ketika kecil dia diuji dengan orang tua yang ingkar. Ketika dia dewasa dia diuji dengan raja yang zalim, itulah Namrud. Ketika dia berkeluarga dia diuji dengan lama tak mendapati anak dan keturunan. Ketika anak itu telah ada, maka diuji oleh Allah pula, dipisah dan dijauhkan mereka di tempat yang jauh. Setelah berjumpa, bukan kebersamaan yang dipinta oleh Allah, tapi supaya ia menyembelih anak yang ia sayangi itu. Maka ayat yang kita bahas pada malam hari ini, Bapak Ibu jamaah, dapat saudara-saudara lihat di surah As-Saffat mulai dari ayat ke-100 sampai ayat 102. 100, 101 dan 102 ya. Boleh nanti ditengok sampai ke rumah. Di surah mana tinun Ustaz ceritakan tuh? Di surah As-Saffat ayat 100, 101, 102. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbi habli minas salihin. Fabasyarnahu bighulamin halim. Falamma balagha ma'ahu as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni azbahuka fanzur madza tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Setelah Ibrahim berdoa berpuluh-puluh tahun dia munajat, Rabbi habli minas salihin, siang malam pagi petang Ibrahim berdoa bersama Hajar, bersama Sarah. Dia munajat kepada Allah, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin, Rabbi habli minas salihin. Akhirnya doanya diijabah, dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Fabasyarnahu bighulamin halim. Kami jawab doanya Ibrahim, kami berikan dia kabar gembira, kami agi seorang anak yang halim, lemah lembut ditutur kata, elok di budi pekerti, qurrata a'yun, penyejuk di pandangan mata. Jadi jangan bosan awak berdoa.
Kalau Nabi Ayub butuh 18 tahun, kalau Nabi Nuh butuh 40 tahun. Para nabi-nabi dulu tak waktu yang sebentar inyo berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, barulah dikabulkan oleh Allah. Datang awak 3 hari 3 malam awak berdoa, indo dikabulkan Tuhan, buncutlah awak. Dopo ini semboyangnya malehku. Kalau maleh lah berdoa kundo kabulkan Allah. Bila ni berdoa malam 27, 28, 29 puasa tu sampai kini maleh laku ibadah dikabulkan Allah. Nabi Ibrahim tu 20 tahunnya berdoa, Pak Ibu jamaah. Kata Umar, yang aku takutkan bukan karena doaku tidak dikabul Allah, tapi yang paling aku takutkan adalah ketika hilang dari hatiku rasa ingin berdoa kepada Allah. Yang aku takutkan bukan karena doaku ini dikabulkan Allah, tapi yang aku takutkan lebih rajin ku meminta kepada selain Allah daripada kepada Allah. Itu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka cara Allah mengabulkan doa kita ini berbeda-beda. Ada kalanya situ kita pinta situ dapat. Sesuai rueh jo buku Bapak Ibu jamaah dapat apa yang dimukosui tujuan. Terkadang Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah, kita minta hari ini, beberapa tahun yang akan datang baru dikabulkan oleh Allah. Berdoa awak kepada Allah. Kenapa? Karena menurut Allah belum masanya itu yang terbaik. Berdoa awak kepada Allah, ya Allah, agaklah di kami rezeki ya Allah, berusaha kami ya Allah, bak boleh jangan menampang-nampang anakku pergi sekolah, bak bisalah kami boleh honda untuk jalannya pergi sekolah ya Allah. Itu doamu. Menurut Allah belum itu masanya terbaik. Setelah kuliah dia baru kau dapatkan. Kau tak tahu apa yang diketahui oleh Allah. Boleh jadi ketika dia masih tingkat aliyah, kau dapat inyo kancang-kancang bohonda tutundo morose. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah. Coba tengok dari jam 7 lewat 10 sampai tengah 8 di jalan raya. Apalagi dari SMK Lembak Melintang sampai ke SMA man. Bapak Ibu jemaah, takut awak di situ Bapak Ibu jemaah. Iya. Terkadang doa kita itu tak serta-merta langsung dikabulkan oleh Allah. Dulu ketika kami masih sama dai sama Bang Gufron, diundang saya mengaji sini bersama anak-anak TPA MDA, ya. Saya doa kepada Allah, ya Allah, pilihlah aku salah satu penceramah di Masjid Darussalam Tolo Ombun ya Allah. Lama dulu baru dikabulkan oleh Allah Taala. Lama bak kalian undang aku, Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan. Menurut Allah belum itu masanya. Jadi tunggu indah pada waktunya, Bapak Ibu jamaah. Berdoa awak ya Allah, agak daku anak ya Allah. Mungkin menurut Allah belum saat yang tepat. Anak tu bertipe-tipe di Quran. Ada yang soleh-soleha sejuk di pandangan mata bojati awak. Lain jadi fitnah mengasok ke orang tua. Lain juga Bapak Ibu jamaah menguji iman, Bapak Ibu jamaah. Kok topek lah di sekolah 30 yang tu 32 yang tu solokal, dapek nyorang yang 30. Codek sobok bangku tu paduinya. Dia Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Jadi menurut Allah belum itu yang terbaik. Terkadang kau berdoa di dunia, nanti di akhirat dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan terlalu repot kita dengan menaksir-naksir kapan dikabulkan oleh Allah. Kapan dikabulkan oleh Allah? Tunggu saja. Skenario Allah Ta'ala lebih baik. Berdoa awak, ya Allah, agihlah daku kesembuhan, agihlah daku kesembuhan. Menurut Allah belum masuknya. Dosamu banyak. Menjadi sakit itu asbab dosamu diampunkan oleh Allah. Jadi begitu Bapak Ibu jamaah. Maka pada akhirnya tuan-tuan dan segenap keluarga, dikabulkan Allah lah doa Ibrahim. Dikabulkan Allah. Namun yang menjadi ujian bagi Ibrahim alaihissalam, ketika doa itu dikabulkan, yang datang adalah perintah membawa anak ke jauh. Tak 1 kilo 2 kilo. Tak dari Tolo Ombun ke Tampu. Kok dari Tolo Ombun ke Tampu Tulu Ai bisa dicoli. Tapi 1400 km lebih kurang Bapak Ibu. Bukan di tempat ramai. Indolewu yang suang tidur. Rabbana inni askantu min dzurriyyati
biwadin ghairi zi zar'in inda baitikal muharram. Ya Allah, kuletakkan sebagian keturunanku di dekat rumahmu yang mulia, di satu lembah yang tandus kering kerontang. Tak ada tumbuhan, tak ada air untuk sumber kehidupan. Disitulah Bapak Ibu jamaah diletakkan oleh Ibrahim Ismail Hajar. Apakah Hajar khawatir? Ya, tentu, dia manusia. Apakah Ibrahim tak kasihan? Ya kasihan, dia adalah seorang ayah. Dalam kitab dijelaskan, dipegang oleh Sarah jubahnya Ibrahim, pakaiannya Ibrahim. Wahai suamiku Ibrahim, apa yang membuat engkau berlaku begini kepada kami? Apa kesalahan kami? Apa perbuatanku yang menyakiti hati, melukai perasaan? Kata Ibrahim, ini adalah perintah Allah. Mendengar perintah Allah, silakan. Kalau memang betul ini perintah Allah, silakan tinggalkanlah kami. Jangan kau khawatirkan makan minum kami, akan dicukupkan Allah. Jangan kau khawatirkan keselamatan kami, akan dijaga oleh Allah. Jangan kau khawatirkan hidup kami, kami bersama dengan yang maha hidup. Ustaz, bak mana kau apa ustaz di rumah membedak ku baitu? Dibawanya ku Jawa ku ate gunung puncak bendera gunung Pesomen. Apa keceknya? Oh mak pikir disikolah kau dulu, pulanglah ku ke kampung. Kau baik ku abang buat jaku, iko perintah Allah. Jangan ibu yakin. Karena kenapa? Dia bukan Ibrahim, kau bukan Hajar. Ya. Tapi Ustaz Ibrahim nyonya namanya, berbeda Ibrahim dulu je Ibrahim kini. Jangan kau yakin. Ya, ada hakmu. Ya, dia ketika menikahi dia katakan sigot taklik bahwa dia tak tinggalkan, dia belenjai, dia nafkahi lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu jamaah akhirnya ditinggalkan oleh Ibrahim. Hajar dan Ismail hidup di tanah tandus kering kerontang. Ketika Hajar haus, dia butuh penyambung hidup, dia tengok kiri kanan. Nampak ladinya dari jauh, seperti air dari kejauhan. Berlari-lari kocek lainnya mencari. Ternyata sampai di situ itu bukan air. Dicolek pula ke Bukit Marwah. Nampak pula bak condo air, dikoja balik. Bolak-balik Bapak Ibu jamaah. Kalau seandainya umat-umat Tolo Ombun menjadi Siti Hajar pada hari itu, tak yakin aku 7 kali sa'i itu. Dia apa? 2 kalinya bolak-balik itu kena dicoleknya lah itu. Bapak Ibu jamaah. Bolak sekali, tengok sekali lain, nampak bak condo air apa kecaknya dalam hati. Ah, dolah lah itu don cako jo kio kecaknya itu. Tapi Hajar ini 7 kali Bapak Ibu jamaah. Bolak-balik dia. Akhirnya datang pertolongan Allah Subhanahu wa taala dari hentakan kaki Nabi Ismail alaihissalam. Secara akal logika seharusnya Bapak Ibu segenap keluarga, seharusnya air Zam-Zam itu terpancar dari hentakan kaki Hajar. Dia apa? Pasti Hajar lebih berat dari Ismail. Hentakannya lebih kuat. Seharusnya kalau bosi kuat ontaklah, pasti itu dari Hajar. Tapi Allah ingin mengatakan, wahai Hajar, inilah buah kesabaranmu, inilah buah keikhlasanmu. Kau menerima semua ketetapanku dengan ridho ikhlas. Maka datanglah pertolongan Allah. Zam-Zam mubarak, air Zam-Zam yang diberkahi. Bukan cuma sampai di tanah Jazirah Arab, tapi sampai ke seluruh penjuru dunia. Sampai ke Malaysia, sampai ke Brunei, sampai ke Indonesia negara tercinta, sampai ke Sumatera Barat, sampai ke Pasaman Barat, sampai ke Lembak Melintang, sampai ke Tolo Ombun, sampai ke rumah ibu minum. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, bayangkan betapa hebatnya pertolongan Allah itu. Ya, karena ada air, maka para musafir yang dia mayoritas pedagang, mereka mencari tempat istirahat, tempat minum ternak mereka. Mereka mengetahui, mereka tengok ke udara banyak burung terbang keliling. Oh, berarti di sana ada air, mereka datang itu. Lebih kurang 13 tahun, kampung yang dulu sepi, sedikit banyaknya sudah menjadi pemukiman. Hajar dan Ismail hanya ditinggal Ibrahim. Ketika Ibrahim datang, oranglah ada. Kenapa? Karena Hajar koelo inyo itu kiki. Siapa non datang, do pona dikiki kenya Zam-Zam. Dapet siapapun yang datang. Lai tipikal yang ko Bapak Ibu
pantang sobok lai dinyo padu adet no tontu dinyo awak lai. So to adong siya ya Allah kiki na koret kocet mekok kenraya marbagi pa ibu jamaah. Ompak laus marbungo do petarutung lae kawan konco CS dongan kita konco ita marbuah tarutung tai kinai mangan tarutung kita ita puai kon. Pas mule-mule dabu-dabu bucuk lopeh kok pangkuling kon babane babe. Mel pa ibu jamaah. Pas mureh pa ibu jamaah bak jondo boko nawa. Lah habis dulu baru balik. Bogi pulondo datang ang kecek muncung nyo pa ibu jamaah. Tapi no ditolo ombon. Nah, dari simpang sayur tu ke sikwa. Ini pa ibu jamaah dimuliakan oleh Allah. Pantang lai sobok pa ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Pantang ada, domo berbagi tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah. Orang-orang senang dengan hajar. Orang-orang senang dengan dia. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala umur daripada Ismail menjelang dewasa. Kalau kita colek buka tafsir, di lebih kurang usia 13 tahun. Kalau ibarat mempunyai anak lajang, lak bisa dapat tolong, bisa dapat bantu, dung bisa mailala untuk mendongan-dongani Siti Hajar. Falamma balagha ma'ahu sa'ya, manakala Ismail sampai menjelang dewasa. Qala ya bunayya, maka Ibrahim pun datang dan berkata, ya bunayya, wahai anakku sayang, inni ara fil manami anni azbahuka, sesungguhnya aku melihat di dalam mimpiku aku menyembelihmu. 3 tahun ditinggalkan anak Jobini di tompek longang indolai uyang. Baru datanglah Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya bunayya, wahai anakku sayang, sungguh aku ya mencolek di dalam mimpiku ya aku menyembelihmu. Bahasa Melayu Ibrahim Ustaz Indo dan kuwet di Melayu. Mereka nanti sosok Ustaz kami itu ngapa dibuatnya bahasa Melayu Ibrahim Indo Pak Ibu jamaah supaya kita paham saja ya. Wahai anakku, maka sungguh aku melihat dalam mimpiku aku menyembelihmu. Seandainya lah kita jadi Ismail pada hari itu, 3 tahun ditinggalkan ayah. So tahun buatlah dulu 360 hari. So 10 tahun 3.600 hari. Ditinggalkan awak masih merah, datangi awak lah kelas 1 sanawiyah. 3 tahun Pak. Ketika dia datang dia katakan, inni ara fil manami anni azbahuka. Wahai anakku sayang, aku lihat di mimpiku aku menyembelihmu. Ko apa lah Ismail apa kecapa ko ayah apa? 13 tahun kau tinggalkan aku hidup bersama ibu. Datang-datang hendak menyembelih. Sebelum kau sembelih aku botenju lah kita dulu. Iya Pak Ibu jemaah. Seandainya engkau hajar, maka suamimu datang setelah 13 tahun. Dia datang membawa parang diasah dengan tajam. Kata dia, wahai istriku, bomimpiku kusomboleh anak kita tu. Kecenya apa kecenya? Kau tinggalkan kami lama, kudidik dengan penuh kasih sayang. Kau datang dia telah besar dan dewasa. Sebelum kau sembelih dia, kau duluan ku sembelih. Iya Bapak Ibu jamaah. Ya, ini iman. Ini perkara iman Bapak Ibu jamaah. Apa dijawab oleh Ismail? Ini dia. Apa kata Ismail? Qala ya abatif al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Wahai ayah, kerjakan apa yang diperintahkan Allah kepadamu ayah. Kerjakan apa yang diperintahkan Allah Ta'ala kepadamu. Satajiduni insyaallahu minas sabirin. Niscaya engkau mendapatiku sebagai seorang yang sabar. Coba, siapalah anak yang sekarang bisa berkata begitu kepada orang tuanya? Orang tua kita tak meninggalkan kita. Dia hidup ada bersama kita. Dia tak tinggalkan kita. Jangankan untuk dia sembelih, terkadang dia minta tolong uang 10.000 saja di hardi.
Iya, ibu jamaah. Terkadang dia sakit saja tak mau kita membawanya berobat. Menelpon ayah tu nak, agih lah aku nak kepiang nak 10.000 nak. Mau ngapa ya? Pon yang kopalo ayah nak, membeli bodrek pinomak nak, agih lah aku dulu nak kepiang. Apa kecak anak tu sebonta yo ya? Ku tanya dulu menantu ayah. Iya. Kalau kau cari laki-laki yang paling mencintaimu di atas dunia, laki-laki ya, laki-laki, takkan kau temui sebersih setulus hati ayahmu. Ya, dari pengarah suara Masjid Darussalam tolo omum kudokeken komik luar ko bak todong aku luanin. Ibu jamaah, kalau kau cari hati yang bersih ikhlas, tanpa beban bisa menerimamu bagaimanapun keadaanmu, takkan kau temui hati yang bersih itu kecuali daripada hati orang tuamu. Seorang anak datang ke Nabi, kata dia, ya Rasulullah, ayahku sangat jahat. Dia masuk ke rumahku, dia mengambil makananku, dia membelantarkan pakaianku, dia mengambil uangku. Aku mengadu akan keburukannya ya Rasulullah. Setelah anak tu pulang diimbu Rasul ayahnya tu, ya fulan, adakah engkau mengambil harta anakmu? Anakmu datang mengadu. Kata dia, ya Rasulullah, saya hanya ingin mengatakan begitulah dulu ketika dia di rumah saya. Waktu dia kecil dia ambil makanan saya, dia ambil uang saya, dibuat berantakan rumah saya. Saya tak pernah marah ya Rasulullah. Tapi setelah saya tua, mereka tak acuh kepada saya. Banyak cerita para ayah ini tak ada di buku cerita. Kalau kita ceramah, yang kita ceramahkan ibu, betul. Saya tak pungkiri, 3 kali ibu, 1 kali ayah, betul. Seandainya ada air, 3 kali untuk kalian, 1 kali untuk kami para ayah, betul, saya tak pungkiri. Tapi ketahuilah banyak cerita para ayah yang tidak ia ceritakan kepada anaknya. Banyak. Dia pergi bekerja ke ladang orang, memanen sawit uyang, so ngantok ditimpok sawit, dia tak cerita. Membawa Honda, Bapak Ibu jamaah, full muatan, bahkan dia jatuh, dia berdiri sendiri, tak dia ceritakan. Dia demam, dia tetap pergi berdagang. Dia pura-pura sehat. Terkadang Bapak Ibu jamaah, lebih dia dulukan kebutuhanmu ketimbang kebutuhannya. Ya, lebih dia sayang yang kau ketimbang dirinya. Kalau topek inyopo rokok, kok topek waktu muda dia mewah. Rokoknya sempurna, Surya GP. Langkau lahir apa oleh rokoknya? Paling tinggi level bol UC ini apa ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Dole nanjolek le 87 apa ibu jamaah. Kok topek di rokok, kok topek di pakaian. Dulu pakaiannya bagus. Setelah menyekolahkan kalian, kawan-kawannya saja bingung apa kecek kawinnya. Apa nyo sebenarnya pilihan lain kecek kawin ayah awak tu kayaknya. Mengapa hari Senin baju PDI, hari Selasa baju Golkar, hari Rabu baju Demokrat. Iya Pak. Siapa itu ayah kita? Kalau dia masih hidup, sayangi dia. Datang ke rumahnya, minta maafkan kesalahan. Minta maafkan kesalahan. Wallahi demi Allah, walaupun kau berkurban 1000 ekor, ya, tapi ternyata ayahmu kau sakiti, perasaannya kau lukai, ya, itu adalah kewajibanmu berbakti kepadanya. Sedangkan untuk kurban adalah sunnah. Ustaz, ayah ibu saya telah meninggal, bagaimana kalau aku berkurban? Aku ingin berkurban atas nama mereka, Ustaz. Maka kata Imam Syafi'i, menurut pendapat Imam Syafi'i, kalau dia ada wasiat, dia ada pesan, boleh kau berkurban atas namanya. Kalau dia tak ada pesan, kau cukup berkurban atas namamu, kau niatkan pahalanya untuknya. Ya, ikondo mendola mulai Bapak Ibu jamaah, hari raya kurban lagi toh. Maka pada akhirnya tuan-tuan, Bapak Ibu segenap keluarga, seluruh jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, wahai anakku, bagaimana pendapatmu
Maka kata Ismail, kerjakanlah ayah yang diperintahkan Allah kepadamu. Tapi Bapak Ibu, la solo setuju Ismail, setan tak tinggal diam. Ya, iblis kono kan bosonang hati kok Bapak Ibu kita buamal no. Kata Ismail, wahai ayah, aku meminta kepadamu ompek pukaro. Yang pertama ya, sebelum kau sembelih aku ikatlah kaki dan tanganku agar sakratul mautku tidak menyusahkanmu. Yang kedua, wahai ayah, asah dengan tajam pisaumu ayah sehingga sakratul mautku berjalan ringkas. Yang ketiga, wahai ayah, jangan kau pandang-pandang diriku karena akan mengurangi keikhlasanmu. Yang keempat, ku pinta kepadamu wahai ayah, apabila setelah aku tiada, bawakan pakaianku untuk ibu. Apabila ia rindu kepadaku ayah, maka agar dia memandang pakaianku. Kok nampak di nyobeko anak-anak sobayaku, baklai nampaknya pakaianku ada, jolai pengobat rindu. Kok setan sibuk lai, poi setan kok hajar. Kata dia, hajar, suamimu itu nak menyembelih anakmu Ismail, keceknya itu perintah Allah. Kata Hajar, kalau memang itu perintah Allah, aku pun mau disembelih. Jadi Hajar ku pun tak tanggung-tanggung imannya. Bak condong umat tolo om pun lah. Poi iblis ko Ibrahim, oh Ibrahim, no ibu engkau jaknya ku anak engkau tu colek lah gagah elok omoh disuruh. Tegalah ti engkau menyembelih, iko perintah Allah. Poi ko Ismail, oh Ismail, ayahmu itu lalu-lalu aja tio, coleklah kawene hak garang nyo jahetnya. Jadi pas awak nak berkurban pun baik tujuh, setan ko sibuk tio. Nak berkurban suami datang setan. Apa keceknya ko bini? Coleklah lah diboleh laki kau tu pulo lah Jawi tu sonomo. Non mahanya pulo lah ngantuk 4 juta. Bahkan 5 juta. 5 juta tu no sobok tu no. Kok poi kau beko pohon 1000. Kecek setan tadi Pak Ibu jamaah. Akhirnya apa pas dari penyembelihan Pak Ibu jamaah, ditarik tukang semboleh lah pisau dari sarung, diasah dengan tajam, dicolek uni tu Jawi nak disembelih tu. Dicolek mau nangis Jawi tu, mau nangis pula uni tu. Nanti awak dek sedih, dek ikhlas, dek ibadah apa kecanya? Pojo 4 juta ya Allah, pojo 4 juta ya Allah. Habis dikoyok lah itu ya. Bapak Ibu jamaah, banyak orang perhitungan dengan ibadah. Banyak. Ustaz, sekiranya tukang sembelih lupa menyebutkan namaku, sahkah kurbanku? Sah. Ya. Sekiranya lupa, jarang dilupo. Sekiranya lupa, Indo disobuknya nama awak nak menyembelih, sah ndak kurbannya? Sah Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Sah. Apa kecek non berkurban tu? Apa tukang koyak mengapanya? Kadon doang sobukkan namaku, ku sobukkan nyo Bapak. Tapi dole dong aku, ku sobukkan nyo demi Allah, ku sobukkan. Indo lai kuang kuet, kuang kecek kencakon, dodong aku yang so kampung ko keceknya. Ajaknya konda hatinya pakai mic diumumkan namanya Bapak Ibu jamaah. Ya, perkara kurban dia pelit Bapak Ibu jamaah. Datang dia ke Pak Toke, iko go berapa? 5 juta, iko berapa? 4,5. Iko go berapa? 4 juta, iko berapa? 3,5. Dole jaknya go 1,200,000 kisah Bapak Ibu jamaah. Tapi coba mengundang artis papan atas ibu kota baju yuken sirok mini 3 juta ini anda merasa rugi Pak Ibu jamaah. Ya. Maka tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, segenap keluargaku yang kucintai karena Allah Subhanahu wa taala, Allah tak meminta kita mengorbankan anak kita. Allah tak meminta kita mengorbankan anak kita. Tapi aku Ustaz bermimpi jonya, aku bak contoh mimpi Ibrahim tu. Ku semboleh jonya suang payah tu nomor 2 tu lah aku jangan, ndak boleh. Ndak boleh Pak, ndak boleh. Iya saya serius tak boleh Pak Ibu jamaah. Maka Yolah Ibu. Ya saya. Ya Pak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Maka Allah Ta'ala hanya menyuruh kita untuk menyembelih hewan ternak.
Dulu Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, orang-orang jahiliyah itu juga menyembelih. Orang-orang kafir itu juga dulu menyembelih ternak mereka. Tapi apa kata Allah? La yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhu taqwa minkum. Allah Ta'ala tak butuh darah, Allah Ta'ala tak butuh daging. Yang Allah Ta'ala tengok adalah takwa yang ada di dalam dirimu. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka melalui mimbar atau meja majlis ilmu Masjid Darussalam Talo Ombun ku aku mengajak ku kita sadonya bagi nunlai ke lapangan harta, maka berkurbanlah Bapak Ibu jamaah ya. Ustaz lainan mengecekkan. Dongak saya mendengar ada seorang berceramah bahwa nanti kurban kita itu akan menjadi tunggangan kita di hari kiamat. Betul enggak itu Bu ya? Ada enggak hadisnya ya? Jadi Ustaz masalahnya aku udah 7 kali Ustaz berkurban. Lah gonok lah soiko. Jadi kok kan ditingke isuk kok di hari kiamat, so iko jolinya to tingke ku Ustaz. Kok sampai pundui ku, bak manu tiaku membawanya isuk ku mengangkang lah tiak. Jadi kurban ini tak dibatasi 7 kali ya. Tak dibatasi 7 kali. Jangan kau baca secara tekstual. Kalau memang begitu, bak manu nasib orang yang berkurban cuma 1 kali. Ya, sekali linyo somu hidupnya, 1/7 Bapak Ibu jamaah itulah kan ditungganginya esok kau di hari kiamat. 1/7 telingonya, 1/7 kakinya. Bak mana tisok kau meningkatnya di hari kiamat? Jadi maksudnya tak ada batasannya, tak ada batasan. Yang telah lebih 7 kali teruslah engkau berkurban. Hanya agama Islamlah satu-satunya agama di dunia yang menyuruh umatnya bersedekah di waktu yang sama. Seluruh penjuru dunia, kalau ibu bapak menyembelih pada hari ini namanya tak kurban. Besok tak kurban, mesti di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah baru kurban. Ya. Seandainya kau ingin haji, kau mesti ke Makkah, dikumpulkan di tempat yang sama, di waktu yang sama, hanya di agama Islam Pak Ibu jamaah. Sekiranya lah lain membuat Ka'bah di Simpang Ompek, Indo sahawak nanya oji ke sini. Iya, dibuat Hijri Ismailnya, dibuat Ka'bahnya persis sama. Pak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Di mana nanya oji? Di mana nanya Simpang Ompek? Besar Pak Ibu jamaah yang dirahmati oleh Allah. Tak sah. Ya. Jadi ini koi ibadah sakral Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah. Dan kemudian kata Nabi, apa idza ra'aitumul hilala dzulhijjah, apabila engkau telah melihat hilal di bulan Zulhijjah dan sebagian daripadamu engkau berniat untuk melaksanakan ibadah kurban, falyumsik an sya'rihi wa azfarihi, tahan dirimu dari memotong kuku dan mencukur rambut ya. Itu hukumnya sunnah. Ustaz, kalau kupotong kuku, kucekur jenggot, apa hukumnya? Hukumnya itu makruh. Kurbanmu tetap sah, perbuatannya makruh. Kalau kau tinggalkan kau berpahala, kau kerjakan kau tak berdosa. Aku masih belum berakikah lagi. Ini tiap tahun ini ya. Belum berakikah lagi. Tak ada hubungannya akikah dengan kurban. Akikah itu perintahnya kepada orang tua. Kurban itu perintahnya ke kita. Akikah itu masanya 7 hari 14, 21. Kurban ini hari raya Idul Adha. Tidak ada ibadah yang lebih dicintai Allah di 10, 11, 12, 13 Zulhijjah daripada menyembelih atau mengalirkan darah menyembelih hewan kurban. Jadi Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, Ustaz, bagaimana pula kalau seandainya saya berkurban, itulah saya niatkan untuk kedua orang tua itu tadi sudah kita bahas ya Bapak Ibu jamaah. Makna daripada kurban ini bukan karena kita besi kayong, bukan karena kita besi banyak harta, bukan karena kita saling angkuh kepada yang lain, tapi coba perhatikan di satu bagian itu Bapak Ibu jamaah cuma 1/3 boleh untukmu, 1/3 untuk jiran tetangga, 1/3 untuk orang lain.
untuk fakir miskin. Maksudnya apa Ustaz? Lebih banyak untuk orang ketimbang untuk dirimu. Ya, Indo boleh diawak lebih sepertigo lain tak jiran tetangga, sepertigo lain untuk fakir je miskin. Ustaz kami tidak baik itu, kami membentuk panitia kurban. Ada enggak panitia kurban di zaman Nabi? Di zaman Nabi tak ada panitia kurban. Kalau di zaman Nabi mereka kebanyakan berternak sendiri. Paling indah inyo boleh, inyo menyembelihnya, inyo membaginya. Siapa yang paling afdol menyembelih hewan kurban tuh Ustaz? Yang paling afdol ya orang yang berkurban. Itu yang paling afdol. Boleh enggak saya wakilkan? Boleh. Syaratnya kau menyembelih 3. Yang pertama kau mampu secara ilmu. Tahu mana nonken disembelih. Jangan bekolak disembelih tahu gak jawi balik. Bismillahirrahmanirrahim taqabbal min. Dibaca lah Pak Ibu jamaah. Solo saya ditarik pisau. Tahu gak balik jawi. Apa keceknya? Keluar pulau dalil je pendapatnya. Ini sapi ini berdiri lagi. Dek kulen onam non kurban ko bingak keceknya ni Pak Ibu jamaah. Bak mana gigihnya kulen? Bak itu pulau lagi gigih banjang kulen ko keceknya. Padahal inyo non Indo tahu mana ken disembelih. Yang kedua dia mampu secara mental. Jangan hanya ilmu. Ilmu alhamdulillah laisa kusomboleh lah itu dicubonya menyembelih. Jawi mati ambulan ditelepon inyo masuk IGD. Dia apa? Do tahannya menculik darah. Mancur darah. Tu ada sebagian antara kita tak tahan menengok darah tu kan? Menengok darah yang memancur dari hulkum dan murih tu. Pak Ibu jamaah tak tahan pening kepala. Yang ketiga kau mampu secara alat. Ya, tajamkan pisaunya. Kata Ismail, tajamkan pisaunya. Kalau awak pun menyembelih, tajamkan pisaunya. Bukan cuma sapi, kambing, jawi. Menyembelih ayam pun tajamkan pisaunya. Jangan mentang-mentang di ayam ras kau bawa pisau yang tumpul. Oh, disembelihnya ayam ras tu. Indo berdarah lihnya tu, tapi mati ayam tu. Kalau mati ayam tu, nak mati niannya pula. Ini boleh nyantan, Pak Ibu. Itu baru lope ko mana mati juga lah. Tak berdarah apa kejanya. Iko hewan ayamnya ko. Tahan paku tiko ko kejanya. Pak Ibu jamaah. Tahan pisau tiko boleh mu ayam ko kejanya. Padahal pisaunya yang tumpul. Demikian Bapak Ibu jamaah. Alarm kita telah berbunyi. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mudah-mudahan insya Allah bisa kita sambung pada pekan depan. Saya mohon maaf.